Ada yang bilang membaca adalah melawan, salah satunya melawan kebodohan. Entah dari mana kata-kata ini dipungut atau bagaimana dicipta, tetapi terima kasih telah mengingatkan. Tak hanya mengingatkan pada membaca, sebagaimana tradisi Eropa yang bersandar pada catatan atau notasi. Walau kita tahu orang pintar juga bisa datang dari telinga, sebagaimana tradisi Timur yang lebih banyak mendengarkan, seperti Karno yang dilahirkan lewat telinga, menjadi pintar, lantas berani, sehingga layak menjadi raja atau adipati, walau dibesarkan dalam kemiskinan dan kesulitan. Juga eyang putriku sendiri, Mbah Jayamunggung, yang tidak bisa membaca tetapi bisa melipat gandakan uang dalam perdagangan sehingga menjadi kaya. Membaca adalah melawan, jelas mengingatkan pada sejarah membaca itu sendiri yang sebenarnya baru dalam rentang sejarah kemanusiaan kita. Dahulu, baik di timur ataupun di barat, tidak sembarang orang berhak membaca. Di timur, rakyat atau budak yang mendengarkan bacaan Weda, telinganya bisa disiram dengan cairan timah panas. Jadi, kebebasan untuk membaca dan mendengarkan bacaan adalah buah dari perjuangan kemanusiaan yang harus dirayakan. Baiklah, dunia, terutama dunia buku, rahayu, kita jumpa lagi. Aku ingin melanjutkan perbincangan kita tentang Putu Oge. Kemarin kita sudah membahas buruan. Kali ini kita bahas Istana Jiwa, langkah perempuan di celah aniaya. Sebuah novel juga, terbitan Jaker juga. Tahun berapa gitu? Saya agak lupa juga. Tahun 2012 tulisannya kecil sekali. 2012. Tebalnya hampir 350 halaman. Ukurannya emang tipis, 18 kali 11,5 cm. Ini bukunya. Ya. Siapa Putu Oge? Saya kira sudah tidak perlu aku sampaikan lagi. Minggu lalu aku kira sudah cukup aku sampaikan biografi Putu Oge. Kita langsung saja ke buku kita kali ini, Istana Jiwa. Dalam jiwa ini, jiwanya Putu Oge,
membangunkan sebuah istana untuk perempuan-perempuan yang menjadi tangguh selama penindasan Orde Baru. Istana Jiwa ini adalah novel kedua sebagai trilogi setelah Merajut Harkat. Sayang sekali ya, kita belum membahas Merajut Harkat, tetapi langsung loncat ke novel kedua Putu Ege. Nggak apa-apa ya, langsung loncat. Jadi nggak perulah kita menunda pembahasan Istana Jiwa demi membaca secara berurutan trilogi novel Putu Ege. Tetapi kalau pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19, bolehlah ditunda. Malah harus ditunda kan, demi keselamatan rakyat. Istana Jiwa juga tetap bertemakan peristiwa 1965 dengan tekanan khusus, yaitu menceritakan sepak terjang kaum perempuan, terutama para istri yang suami-suaminya dipenjara dengan tuduhan terlibat G30S PKI. Novel ketiga Putu Ege sebagai trilogi juga sudah terbit ya. Judulnya Celah. Ada di sini. Celah, di mana kamu celah? Ah, ini Celah. Ini trilogi ketiganya ini. Diterbitkan oleh Lembaga Kreativitas Kemanusiaan, Ajar, Asia Justice and Right, juga Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Nanti kalau ada waktu kita bahas juga novel terakhir dari trilogi Celah ini. Baiklah, secara sastra, novel Istana Jiwa menurutku pribadi tidaklah begitu menarik. Nah, pendapatku ini tampaknya juga diamini oleh kawanku Domingus Octavianus. Di Goodreads, Domingus menulis di bawah reviewku tentang novel ini. Terlepas dari cara penyajian yang kurang menarik, Istana Jiwa menghadirkan rentetan kejadian politik Indonesia sejak 1965 sampai 1998. Dan memang menurutku, walau kata kawanku seorang perempuan, tidak perlu aku sebut namanya, ini novel sangat luar biasa, sampai bisa melupakan kesalahan titik koma dan kata-kata yang masih disingkat. Alur penceritaannya datar, mengalir begitu saja, dari rentang waktu sebelum peristiwa 65 sampai B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam setiap babnya kita akan disuguhi berbagai info yang bisa jadi mengejutkan. Misalnya pada bab 17 halaman 289 kita temukan bagaimana Sudarnoto, pencipta lagu Garuda Pancasila, yang lagunya diputar terus-menerus oleh Orde Baru untuk mengganyang komunisme, ternyata juga tak mendapatkan penghargaan yang layak oleh Orde Baru. Sudarnoto dikenal sebagai salah satu pimpinan lekra di bidang musik. Ia tahu bagaimana caranya hidup. Ia tidak mati sebagai seniman
walau hujan badai. Novel ini dibuka dengan optimisme atas penemuan jalannya revolusi kita melalui politik persatuan nasional dalam melawan imperialisme menuju masyarakat adil dan makmur atau sosialisme Indonesia. Melalui Maria, mahasiswi Fakultas Kedokteran UI, anggota Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), sekaligus anggota Partai Komunis Indonesia yang energik, tetapi juga seorang Katolik yang taat, disampaikan antara CGMI dan GMNI terdapat kesamaan dan bisa kerjasama. Dan GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, adalah kelompok mahasiswa yang mendukung ideologi Soekarno dengan manifesto politiknya yang anti-imperialisme, neokolonialisme, habis-habisan. Lihat halaman 18 kalau Anda nanti membaca buku ini. Sejauh pembacaan dilakukan, Istana Jiwa bisa dikatakan juga sebagai novel bertemakan keluarga. Di tengah gerak revolusi bangsanya dengan setting sejarah atau perspektif sejarah dari penemuan jalannya revolusi kita. Kegagalannya, kehancurannya, penyelewengan revolusi oleh Orde Baru, dan peluang untuk membangun kembali jalannya revolusi pasca mundurnya Jenderal Soeharto atas desakan rakyat pada Mei 1998. Pembaca bisa saja diingatkan pada novel Keluarga Gerilya Pramudia Anantatur, yaitu bagaimana satu keluarga berantakan ketika menghadapi usaha kembalinya kolonialisme di masa revolusi fisik. Di Istana Jiwa ini banyak keluarga dibikin berantakan oleh Orde Baru karena tuduhan terlibat G13 PKI 1965. Dan tentu saja banyak buku, kisah atau memoir tentang keluarga berantakan ini ditulis. Misalnya juga buku mana nih? Buku Ripka Ciptaning. Judulnya Menyusuri Jalan Perubahan. Ini aku tulis bersama Keli Ismunanto. Teman-teman juga bisa baca ini juga. Nah, kita kembali ke Istana Jiwa. Jadi memang banyak keluarga dibikin berantakan oleh Orde Baru. Walau begitu, tetap saja ada keluarga yang teguh mengarungi penghinaan dan penistaan oleh Orde Baru. Dengan begitu, melakukan perlawanan. Keluarga yang diulas secara detail sehingga tampak menjadi canthus firmus dalam novel Istana Jiwa ini adalah keluarga Rampi, yang juga dikenal sebagai keluarga komunis sekaligus Katolik. Rampi, ayah Maria, dikenal sebagai tokoh komunis, anggota Komite Sentral, anggota MPRS yang punya jabatan di pemerintahan, penulis ulasan ekonomi yang tajam dan jernih di harian rakyat. Tak begitu menaruh perhatian pada jalinan cinta yang dibangun anak gadis satu-satunya, Maria itu. Rampi begitu fanatik pada politik hingga menurut Maria, bapaknya jarang sekali menyediakan waktu bagi keluarga. Tetapi Ibu Suri, Ibu Maria,
yang menikah secara Katolik demi Rampi, walau kemudian ditinggalkan, bahkan Rampi sempat melakukan KDRT, justru bimbang jika Maria menikah dengan lelaki Lasono yang beda iman. Walau menurut Maria satu pemahaman dalam ideologi. Bukankah ia, Lasono, mahasiswa tingkat 5 sekaligus pacar Maria itu, sahabat dalam politik sesuai dengan ajaran yang pernah diterimanya? Orang nasionalis, sekutu dalam revolusi melawan imperialisme dan tuan tanah. Putu Oge menutup cerita novel Istana Jiwa ini dengan nada tak yakin, pesimis, dan galau. Soeharto jatuh mewariskan hutang 43 miliar dolar, sama dengan 387 triliun. Anak cucu dan cicit kita harus ikut membayarnya. Bangsat, adili dan rampas semua kekayaannya, saut Anton, suami Maria yang seiman dan sepolitik, seideologi, jengkel. Mana mungkin, mana mungkin. Ketika Rakyati, istri kedua Rampi, mengantarkan buah hatinya hasil hubungan dengan Rampi, Fajar Rampindo, yang berarti cahaya bagi penerus Bapak Rampi yang Indonesia, Maria tak begitu menyambut dengan antusias, bahkan terkesan sinis dan ketus. Usaha persatuan keluarga Rampi menemukan jalan buntu. Maria melepaskan peluang begitu saja. Tak ada jalan kembali, dan Fajar Rampindo dibiarkan mencari jalan sendiri. Mana ada lagi semua itu? Semua buku sudah diambil perampok. Sekarang sudah zaman reformasi. Presiden kita seorang intelektual didikan Jerman. Mungkin bisa dicari di toko buku loakan, di Pasar Senen, atau di Perpustakaan Nasional. Siapa tahu sudah dibuka akses ke arah itu. Di sisi lain, dalam novel Istana Jiwa ini, Putu Oge Sukanta jelas menempatkan langkah perempuan, baik yang memang mantan aktivis maupun ibu-ibu biasa yang menjadi atau tetap tangguh dalam melawan penindasan dan penistaan Orde Baru di Istana Jiwanya. Pada akhirnya menuntut kepastian tentang posisi yang membahagiakan bagi perempuan di tengah perjuangan dan masyarakat yang dicita-citakan. Tentu bukan seperti yang dipikirkan Ibu Suri. Selalu dalam keadaan kritis, perempuan ambil semua urusan. Ia menjadi barisan terdepan. Tetapi kalau sudah aman, laki-laki datang menggeser kita ke dapur saja. Novel ini layak dibaca oleh generasi sekarang dan berbagai komponen bangsa, karena menyuguhkan berbagai persoalan yang tak selesai di Indonesia akibat peristiwa G30S 1965. Bukan saja realitas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi yang menuntut penyelesaian yang adil, tapi juga menuntut evaluasi menyeluruh segenap komponen bangsa, terutama peranan media massa, agar Indonesia yang mandiri, adil dan makmur sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945
menemukan kembali jalannya. Amin. Selamat dunia.